dari orang tua sendiri ada sempat penolakan nggak? Pengalaman terbaik juga untuk hidup Fahmi, pengalaman untuk kuliah juga. Aku mau coba mandiri gitu, jadi diizinin sih karena hal positif juga. Assalamualaikum, sampurasun wargi Unpas. Balik lagi di Unpas Talk bareng Novi, yang tentunya akan menginspirasi wargi Unpas bersama narasumber-narasumber hebat. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol masalah ISMA. Sekarang juga kita bakal bahas lagi tentang pertukaran mahasiswa. Nama programnya itu PMM. Di sini udah ada dua narasumber kita, yaitu ada Anissa dari Ilmu Komunikasi 2019 dan juga ada Fahmi dari Ilmu Hukum 2020. Langsung aja kita kenalan ya, biar cepet. Halo guys. Seperti biasa ya, saya mah deg-degan kalau ketemu orang-orang pintar teh. Boleh kenal diri dulu dari nama, jurusan, angkatan, dari ladies first ini ya. Oke. Halo, nama aku Nisa. Aku jurusan Ilmu Komunikasi dari angkatan 2019. Halo, nama aku Fahmi Gustriana, jurusan Ilmu Hukum angkatan 2020. Karena ada jauh ya, ada dianya. Nah, aku mau nanya nih, kan kalian berdua ikut program PMM ya. Nah, terus menurut kalian nih, atau sekarang yang kalian pahami, PMM itu program yang seperti apa sih gitu? Boleh ada yang menjelaskan dulu? Wah, boleh. Kalau setahu aku ya, PMM itu program pertukaran mahasiswa. Jadi kita tuh kayak belajar di satu kampus yang dimana kita tuh bebas milih jurusan apa aja gitu. Jadi kayak kita misalnya dari aku kan jurusan Ilmu Komunikasi nih, kita bebas milih jurusan mau manajemen atau HI, itu kita bebas gitu. Jadi kan dari nama programnya aja kan pertukaran mahasiswa merdeka, yang dimana itu merdeka kan artinya bebas, kita bebas milih jurusan apa aja. Kalau dari pandang kami gimana? Di sudut pandang aku, PMM itu jadi kita bertukar dari yang kita domisili nih di Unpas ini di Jawa Barat. Di Jawa Barat harus keluar dari Jawa Barat. Apakah mau ke Bali, mau ke Sumatera, apa ya pulau-pulau Indonesia yang lainnya, dan belajar di luar jurusannya masing-masing ya. Oh, jadi lintas pulau, lintas jurusan kayak gitu ya. Nah, kan pasti ada benefit tuh ya ikut PMM ini. Kalau menurut kalian benefit yang udah kalian rasain gitu selama ikut PMM ini apa? Dari aku sih pastinya kayak nambah banyak temen ya. Terus kayak tahu kebudayaan dari daerah mereka masing-masing. Karena kita kalau ngumpul tuh kayak sharing gitu, kebudayaan mereka dari asal tuh kayak gini. Paling itu sih relasinya jadi lebih luas gitu. Udah sih. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih ya tentunya yang pasti ya bahagia sekaligus senang, sekaligus ada terharunya juga, dan bisa memahami teman-teman yang berbeda pulau, berbeda agama, suku, ras, dan budayanya masing-masing. Jadi banyak banget pelajaran dari mulai tahu budaya-budayanya, terus banyak relasi mungkin ya kayak gitu. Terus nih, tadi kan udah bahas-bahas tentang benefit ya. Terus kan pendaftarnya tuh banyak banget dari berbagai universitas dong ya. Apalagi dari Unpasnya juga pasti udah banyak banget nih. Ada nggak sih kendala atau misalkan waktu kalian mendaftar nih yang bikin kayak aduh takut gak lolos nih, atau tahapan-tahapan administrasi yang agak sulit dikumpulin lah gitu? Ada? Iya, ada. Kalau dari aku tahapan berkas ya, mungkin kayak ada beberapa berkas yang susah, kayak misalkan aku sebelumnya belum punya ATM BRI, sedangkan di PMM ini diharuskan untuk membuat rekening BRI gitu. Paling itu aja sih, ngurus-ngurusnya agak ribet gitu, 2 harian. Kalau dari aku sih ya dari berkas pendaftarannya kan harus ada dari tanda tangan ke Kaprodi atau ke dosen-dosen yang bersangkutan yang harus ditandatangan, dan itu mungkin kan pada ini dosen-dosen pun ya ada yang sibuk atau ya agak pasti tahu sendiri ada lama juga gitu ya, ya mengkhawatirkan takut nggak bisa tanggap waktunya gitu. Oh, jadi dikejar deadline, disuruh bikin rekening baru, ya kayak gitu-gitunya. Jadi ngurusin administrasinya ya. Takutnya kalau misalkan kita daftar ternyata udah keburu tutup, atau ternyata kesempatannya lebih kecil lah gitu ya untuk keterima gitu. Tapi alhamdulillahnya keterima ya dua-duanya ya. Iya, alhamdulillah. Nah, berarti dua-duanya ikut lintas jurusan dong ya? Iya.
Kalau boleh tahu jurusan apa dan kenapa milih itu dimulai dari Fahmi nih? Jurusannya jurusannya Fahmi memilih ke ini eh agribisnis. Agribisnis. Iya, karena sudah dapat disetujui oleh dosennya dan mau mencoba hal yang baru ya. Oke. Kalau dari Anissa? Kalau aku banyak sih beberapa jurusan yang aku ambil itu beda banget dari jurusan aku. Kayak misalnya aku ngambil prodi manajemen, terus prodi hukum juga aku ambil kayak hak kekayaan intelektual, terus aku belajar HI juga, belajar sastra juga, itu sih yang aku ambil. Jadi pengennya yang lintas jurusan tuh karena cari apa yang gak dipelajari jurusannya nggak sih? Iya. Oke, terus kalian kan memilih perguruan tinggi. Kalian di perguruan tinggi yang sama nggak sih? Enggak. Beda ya? Iya. Nah, boleh kasih tahu perguruan tinggi apa dan kenapa alasannya memilih perguruan tinggi itu dimulai dari Anissa? Kalau aku ngambil di Sumatera Utara, itu aku ngambil di Universitas Negeri Medan. Kenapa aku milih perguruan tinggi ini? Karena aku udah kayak searching gitu, ini perguruan tinggi yang emang bagus gitu di Sumatera Utara. Jadi aku milih perguruan tinggi ini sih. Udah research dulu ya sebelumnya. Kalau dari kami? Kalau dari kami sih karena Universitas Udayana ini terkenal juga ya, terkenal juga di Pulau Bali. Siapa sih yang nggak kenal Udayana, dan nama tempatnya juga ada yang memakai Udayananya juga, dan di sana jurusannya juga bagus juga dan terakreditasi. Oh, jadi banyak banget pertimbangan ya. Mungkin kalian lebih milih pulau-pulau yang nggak terlalu sama budayanya kayak Pulau Jawa kali ya, biar bener-bener kerasa banget kayak transfer ilmu antar budayanya kayak gitu kali ya. Nah, terus kan katanya belajar juga modul Nusantara, betul? Iya. Nah, kalau di modul Nusantara ini kalian belajar apa aja sih atau udah dapetin apa aja gitu dimulai dari kalian? Dari modul Nusantara ini yang kami dapatkan ya tentang kebudayaan Bali juga, dan tentang masyarakat Bali, ya gimana kehidupan di sana, dan ada kebiasaan yang di sana. Kalau Anissa? Kalau dari aku sama juga ya, sama kayak Fahmi. Tentunya kita belajar kebudayaan tentang Sumatera Utara di sana kayak gimana, terus belajar juga adat Batak kayak gimana gitu. Jadi itu seru banget sih. Kita bisa mengeksplor apa yang ada di Sumatera Utara. Oke, teman-teman. Kayaknya kita lebih santai aja, lebih relax aja gitu ya, jangan tegang-tegang. Karena kan ini bukan bapak rektor gitu ya yang di depan teman-teman semuanya, kita sama-sama mahasiswa. Aku juga ilmu komunikasi kebetulan dari SUNAN. Jadi santai aja gitu ya. Nah, terus kan tadi udah belajar modul Nusantara. Kalian kalau boleh tahu berapa lama sih? 4 bulan satu semester. Sama 4 bulan. Berarti udah lama dong ya di sana. Terus kayak ngikutin juga adat-adat yang di sana, terus kebiasaan masyarakatnya juga. Ada hal yang bikin kalian gak bisa lupa sama kebiasaan masyarakatnya gak sih? Kayak nempel banget karena berkesan gitu dari Anissa. Kalau dari aku sih mungkin masyarakat Medan tuh kayak agak keras gitu ya. Jadi kayak misalnya kan aku dari kosan ke kampus tuh kan naik angkot kan. Di sana tuh angkot-angkotnya beda banget sama yang di Bandung. Kalau di Bandung mungkin kayak agak lebih kalem ya. Tapi kalau di Sumatera Utara kayak agak lebih gimana ya, agak lebih keras gitu. Terus lalu lintasnya juga agak lumayan ribet sih di sana. Nggak kayak di sini. Kalau di sini masih mending gitu kalau di Bandung. Jadi bedanya kayak ngegas banget gitu ngejalaninnya. Iya, jadi kalau angkot-angkotnya tuh pada kayak gitu, belum lagi logat-logat mereka gitu kan. Kayaknya keras ya, beda sama orang Sunda. Kayak nyentak lah gitu ya. Kayak nyentak. Jadi ngerasa kayak disentak nggak ya gitu. Karena baper gitu ya. Iya, baper. Iya sih. Kalau orang Sunda kan kayak nyentak kayak ayo neng gitu. Misalnya kalau Saya kayak ayo gitu. Kayak tegas gitu. Kalau dari aku sih masyarakat di sana ya, masyarakat di sana itu welcome banget gitu ya. Sangat menerima orang baru yang ada di sekitar lingkungannya. Terutama sangat ini di ibu kantinnya itu ya seperti, karena sudah lama seperti ibu sendiri, dan ya sangat senang banget lah di sana. Nah, ada terharu. Oh, jadi penerimaan dari masyarakatnya juga ya bikin kayak hangat lah gitu ya suasananya. Oke, terus pasti kan belajar ya kalian di sana, nggak yang kayak cuma liburan doang gitu. Nah, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari Unpas dan universitas yang
kalian jalanin di sana gitu, dari mulai kayak mata kuliahnya atau cara belajarnya gitu, boleh dari Anissa? Kalau dari aku cara ini tugasnya itu beda banget. Kalau di Unpas menurut aku kayak lebih santai gitu, tapi kalau di Unimed dia tuh pakai kayak ada dia setiap mata kuliahnya harus ada kayak critical journal report, terus critical book report itu harus diwajibin gitu. Mereka ngewajibin itu gitu, CGR sama CDR itu. Jadi kayak agak lebih ribet aja sih. Oh mungkin karena dosen-dosennya juga pengen lihat perkembangan dari mahasiswanya kali ya. Hanya ada jurnal report yang kayak gitu gitu. Iya. Biar lihat mahasiswanya benar-benar paham gak sih sama apa yang dia sampaikan mungkin gitu ya. Kalau dari Fandi? Kalau dari Fahmi sih ini terutama dari dosennya itu ada yang tegas, ada yang santai, terutama yang tegas. Dia itu pengen si mahasiswa ini tuh ngomong itu, jangan dosennya aja yang ngomong. Dosen harus ngomong terus. Nah, cara belajarnya juga ini sangat tegas juga. Nah, menerapkan si mahasiswanya ini harus mampu, harus bisa dan mengerti juga. Terus di sana juga pada ambis. Iya, bro, gitu ya. Dan kami pun tidak mau kalah juga gitu. Jadi ke bawah ininya ya, hawa-hawa ambisnya ya. Kayak maksudnya kita santai-santai, yang lainnya pada giat belajar gitu. Terus mungkin lebih ke pengennya si dosen teh komunikasi dua arah mungkin ya, Iya. kayak gitu kan. Terus kan berarti 4 bulan di sana ya dong ya? Di Unpasnya berarti nggak kuliah? Aku ada ambil kuliah mata kuliah wajib, tapi online. Dan itu nggak harus masuk. Jadi kayak dosennya udah kayak apa ya? Tahu lah ya, Ya gitu. tahu gitu. Jadi kayak udah gitu otomatis dapat nilai A. Keren. Kalau Kalau dari kami sih ada yang harus online juga dan ada Zoom juga. Zoom nggak wajib hadir. ada konversi mata kuliah nggak sih, misalkan karena kita udah ikut PMM selama 4 bulan, terus nggak usah ngambil SKS, berapa SKS gitu di jurusan di Unpasnya gitu. Kalau Anissa gimana? Ada sih, cuman karena aku mata kuliahnya udah mencukupi, jadi kayak ya udah deh, gak usah dikonferensi gitu, dijadiin pengalaman aja gitu ya. Oh, lebih ke ngejalanin dengan ikhlas mungkin kayak gitu. Dari kami sih harus ada yang diambil juga karena sudah berkoordinasi sama dosen-dosennya. Terus kan kalian lintas jurusan nih, dari misalkan dari Ilkom ke manajemen, terus dari hukum ke agribisnis. Nah itu kan mata kuliahnya beda-beda ya. Berarti harusnya nggak bisa dikonversi atau bisa tapi nggak kalian ambil aja konversi nilainya gitu. Kalau dari Nisa gimana? Kalau aku nggak tahu, soalnya aku nggak dikonversi. Oh, kayak udah deh gitu, belajar dua-duanya aja gitu. Kalau kamu? Kalau dari kami sih bisa dikonversi karena sudah ini juga ngobrol sama tim dosennya, sudah koordinasi lewat WA bahwa mata kuliah yang diajukan ini udah bisa diambil dikonversi. Jadi sebenarnya bisa, cuman lebih ke pilihan mau ngambil atau enggaknya kali ya gitu. Terus kalian kan tadi banyak juga hal-hal yang baru kalian temuin, dari mulai kulturnya, terus tadi logat ngomongnya ya, sama juga pembelajarannya tadi banyak ambis dan segala macamnya gitu di kampus. Nah, ada nggak sih kalian gitu yang bikin kalian kayak sulit beradaptasi, atau cara kalian beradaptasi di sana sampai akhirnya kalian nemuin titik nyaman, oke aku jadi orang sana gitu selama beberapa bulan ini? Boleh dari Fami? Yang sulit beradaptasi sih ini ya, dari adat kebiasaan masyarakat Bali yang di jalannya itu selalu menyimpan canang itu seperti sesajen kecil yang disimpan di jalan atau di mobil untuk biar selalu selamat mungkin ya. Dan dari segi ya teman-temannya juga sih. Jadi kamu tapi sempat ngikutin nggak kayak nyimpen canang juga di kosan misalkan? Enggak, Nggak ngikut. paling diajarkan saja membuat canang. Oh, diajarin cara buatnya, jadi tahu ya. Boleh diterapin di Indonesia. Di Indonesia, di Bandung. Jangan balik Indonesia ya. Kalau Anissa gimana? Jadi aku nggak ada sih, karena di sana semuanya kayak ngerangkul gitu. Dari mahasiswa regulernya juga kayak ngerangkul mahasiswa kayak. Jadi kita sering main juga, terus kayak makan bareng di kantin. Jadi kayak seru aja. Tadi kan cara beradaptasinya kayak gitu. Terus ada nggak kebudayaan yang unik menurut kalian, itu benar-benar ciri khas banget dan di Bandung tuh nggak ada yang kayak gitu? Dari Medan dulu boleh mungkin? Kebudayaan yang unik mungkin waktu modul Nusantara ke Pulau Samosir ya, itu banyak banget budaya-budaya Batak gitu.
paling kayak rumah-rumah Bataknya, terus kayak kain-kain Batak yang didominasi sama warna merah dan hitam gitu. Itu udah pasti kain Batak gitu, kayak gitu. Itu artinya ciri khasnya ada merah sama ada hitam gitu ya. Kalau ada putih sama hitam mungkin zebra cross. Oh iya, apa sih aku gitu. Kalau Mami gimana? Dari aku sih ini pas mau Nusantara ke Pura Luhur Gede Batu Ngaus, di sana kita ke pura dan ya sangat unik juga sih bagi kami karena di sana dengan bangunannya yang begitu ciri khasnya. Boleh diangkat dulu tasnya. Bentar ya kamu. Kebiasaannya dan kebiasaannya Kebiasaan orang-orang sananya, terus kayak pura-puranya. Mungkin lebih yang menonjol tuh bentuk-bentuk bangunan gak sih? iya Karena di Bandung tuh kayak gimana? Karena Bandung kan kalau dilihat udah mengarah kayak kiblatnya mirip-mirip ibu kota lah ya. Udah banyak gedung-gedung tinggi dan segala macamnya gitu. Kalau di Medan sama Bali mungkin lebih kental lagi ya si kultur budaya ini. budaya. Oke, terus kalian ada nggak sih bisa bahasa mereka sedikit aja? Bisa pasti. Cobain dong. Ya kayak misalnya Horas gitu. Aku bisa gitu bahasa mereka, cuman kayak logatnya masih Logat. kayak nggak cocok gitu, kayak ngomong kau gitu, tapi kaunya masih halus gitu, nggak kayak mereka kan kau gitu. Kalau kita kan Coba perkenalan diri pakai bahasa Medan. biasa aja sih bahasa Medan kayak bahasa kita, cuman digantinya kayak Oh, beberapa kata-kata doang. kayak gitu. Kalau Bali? Kalau bahasa Bali sih agak sangat berbeda juga dari bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia. Seperti kosakatanya itu ada kosakata sampun gitu. Sampun itu seperti sudah, atau ada niki. Nah, niki itu di sini ini gitu. Oh, niki di sini. Nah, kalau sampun Sudah. sudah. Oke. Kayak sampun sudah gitu ya. Iya. Unik-unik juga ya. Terus di program ini teman-teman kan sebelumnya aku bahas waktu itu di Unpastok sebelumnya, kalau ISMA itu ada uang saku. Kalau PMM ini dapat uang saku nggak? Dapat. Berapa kalau boleh tahu? Kalau per bulannya 1,2 sih. Itu udah semuanya gitu. Kita udah sama bayar kos. Itu 1,2 bayar kos sama uang jajan udah di situ. Kalau kamu juga sama? Sama. Tapi cukup nggak gitu untuk di pulau yang kalian tempati dengan uang saku segitu begitu dari Anissa? Sebenarnya kalau cukup enggaknya tergantung kita ya hidupnya kayak gitu di mana. Tapi kadang kan kita ada banyak keluarnya kan. Jadi kadang ya ada ya di mana ya pada bulan itu tuh nggak cukup gitu uang. Kayak lagi nggak ada aja gitu, lagi tipis jadinya kayak keluar gitu. Kalau kamu? Dari kami sih kebutuhan masing-masing juga ya. Kami kan suka banget sama jajan gitu. Terus di Pulau Bali ini kan yang domisili dan kami tempati ini banyak jajanan, dan dari kami sih uang segitu tuh kayaknya kurang cukup juga. Cukup. Ya, terus karena banyak iuran bikin jaket feminnya juga, terus iuran mendadak yang harus Keluarin ya. gitu ya. Jadi di luar uang saku tuh sebenarnya masih banyak pengeluaran ya. Iya. Berarti tetap dong ya kayak bakal dari orang tua mah ditransfer gitu ya. Gitu. Kalau dengan orang tua nih, apakah mengizinkan dengan anaknya keluar pulau belajar tapi tetap harus dikasih transfer bekal gitu, bekal uang dari orang tua sendiri? Ada sempat penolakan nggak coba dari Pak? Dari kami sih yang ke Pulau Bali ini tuh sangat mengizinkan juga. Kami sudah meyakinkan juga kepada orang tua bahwa ini tuh ya sebagai pengalaman terbaik juga untuk hidup kami, pengalaman untuk kuliah juga, untuk sangat pasti di sana sangat berkesan, dan ada pengalaman yang akan kami nanti ceritakan kepada orang tua nanti, dan orang tua pasti jika program ini bagus, pasti orang tua akan support terbaik. Jadi mendukung banget ya untuk Pami pergi ke Bali. Kalau misalnya kata orang tua mah, Pami nggak usah balik lagi deh ke Bandung gitu. Kalau Anissa gimana? Kalau dari aku, karena aku baru ngerantau pertama kali, jadi pastinya nggak diizinin, karena kan banyak khawatir yang gitu kan. Cuman kayak ya balik lagi sama kayak Pami, terus ngeyakinin ke orang tua kalau misalnya ini tuh program yang bagus banget buat kita ikutin gitu. Jadi lama-kelamaan orang tua juga jadi kayak oh oke gitu. Terus akunya juga kan bilang kayak aku mau coba mandiri gitu. Jadi diizinin sih, karena hal positif juga.
Karena agak sulitnya mungkin anak perempuan gak sih? Iya. Keluar kota terus baru pertama kali. Iya. Ya sih pasti agak susah. Mungkin kalau Fahmi kan karena laki-laki jadi kayak dah pergi aja soft mungkin gitu kan kata orang tuanya deh. Terus di sana kan berarti ngekos nih kalian. Iya. Itu tuh kos udah disediain dari sana atau kalian nyari sendiri? Bayarnya baru pakai uang saku yang dikasih sama PMM? Boleh dari ini? Kalau awal-awal tentunya kita pakai uang kita sendiri. Jadi karena uang dari PMM itu agak telat awal-awal, jadi biaya kos itu semuanya dari kita sendiri. Dan sebenarnya memang ada asrama yang disediain. Cuman karena menurut aku kayak harganya gak worth it gitu, kayak lebih murah kos, jadi aku cari kos sendiri sama teman. Jadi kita satu kamar tuh berdua kalau aku gitu. Dari Unpas juga temennya? Dari Unisba kebetulan. Oh dari Unisba, dari tetangga sebelah ya. Kalau Fahmi? Kalau dari kami sih boleh milih, boleh asrama, boleh ngekos, tapi kami lebih milih asrama karena ini kan iurannya murah juga, terus dekat dengan kampus juga, di dekat dengan kampus, terus sangat terjangkau dan ya fasilitasnya sangat ini oke. Terus ya alhamdulillahnya ibu pengurusnya ini sangat baik banget. Terus ya ibu ini mengizinkan untuk ya bayarnya nanti dulu aja sampai akhir gitu, di trading dulu, iya nggak apa-apa. Nah alhamdulillah, terus ya terbaik deh kami ini di asramanya juga gitu. Jadi mungkin ada perbedaan dari harga ya, gimana kota kayaknya ya, gimana pulau juga dari Medan mungkin lebih mahal di asramanya tapi lebih murah di kosan. Kalau di Bali lebih murah di asrama ternyata. Dan ada toleransi boleh bayar telat. Baik banget ya Ibu Pasnya, terima kasih sudah menampung Fahmi, mahasiswa Unpas kau. Nah selanjutnya nih, tadi kan udah ngomongin masalah orang tua juga. Terus pernah nggak sih kayak ketemu sama mahasiswa kota lain yang ikut gabung juga di PMM, tapi jadi apa ya, berjalan bareng gitu sama kaliannya? Kayak kan kalau sama sesama anak Unpas ketemu lagi di sana dong ya, kayak udah kenal lah ya sama anak Unpas gitu. Nah ini yang bikin kalian apa ya, seperti ngelihatnya kan, kalau tadi Fahmi mungkin ngelihat di kelas teman-temannya pada ambis, bisa jadi kan itu dari universitas lain juga. Sempat nggak sih Anissa kaget juga ngelihat anak-anak dari universitas lain, ternyata mereka belajarnya kayak gini ya gitu? Pernah ada sempat kayak culture shock nggak gitu ngelihat mahasiswa dari universitas lain? Enggak sih, kalau kita saling support aja. Jadi kayak kita ikutan projectnya dosen yuk, karena aku ada sama teman-teman ikut project dosen juga kan. Jadi kayak ya udah gitu, jadi kayak apa ya, saling ngedukung, jadi kedorong juga gitu, ayo kayak gitu sih. Nggak ada. Jadi lebih apa ya, saling support karena sama-sama ngejalanin program PMM mungkin ya kayak gitu. Oke. Terus ada misi yang kalian bawa nggak sih waktu kalian ke sana? Misalkan ada keinginan dari kalian untuk memperkenalkan Unpasnya atau memperkenalkan Bandungnya, karena kan kalian dapat kultur dari sana nih, pembelajaran kultur dari sana. Apakah kalian punya misi untuk memperkenalkan kultur kita juga keluar atau kayak gimana? Boleh dari? Isinya kami sih ini mengenalkan tentang ini percakapan bahasa Sunda. Ada Iya. sekali kami ya ngomong bahasa Sunda ke teman, ada juga yang dari Jawa Barat bahasa Sunda lagi. Terus yang teman dari Jawa Timur itu ngomong bahasa apa sih? Oh iya, kayak kamu ngomong bahasa apa sih? Teman yang dari setengah juga ngejelasin itu tuh bahasa Sunda, artinya itu gini ya. Karena kita kan kalau keluar kota emang bahasa Sunda itu nggak bisa lepas gak sih? Iya sebenarnya kayak ada kayak gitu. Kalau Anissa gimana? sama sih, paling ke teman-teman gitu. Terus kalau di modul Nusantara ada yang namanya kontribusi sosial, kan banyak program juga kan di modul Nusantara. Waktu kontribusi sosial juga kayak sempat kenalin budaya Sunda gitu, baju adatnya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi enak ya, kayak maksudnya kita kayak sebagai perwakilan nih dari Sunda gitu untuk memperkenalkan, dan kita juga sekaligus belajar budaya lain. Iya benar. Nah kan kalian udah banyak banget yang kalian dapetin di sana, kayak mulai budayanya, pembelajarannya, terus kultur masyarakatnya. Ada nggak sih yang menurut kalian itu bagus banget buat diimplementasikan di Bandung atau di Unpas sendiri deh gitu, yang kalian mau ini harus diterapin nih di Unpas, ini tuh bagus banget sistem kayak gini gitu? Ada nggak sih dari Anissa? Boleh? Kalau dari aku sih mungkin dari tugasnya kayak bagus juga sih kalau misalnya ada CBR sama CGR itu, karena mahasiswa juga jadi paham kan. Terus mahasiswa juga jadi rajin kayak baca buku
atau enggak baca jurnal-jurnal dari tahun kemarin. Itu kayak bagus banget sih buat kita buat ngerangkum-rangkum kayak gitu. Kalau Pavi? Dari kami sih dari tugas makalah ini sangat oke lah untuk ya antar kerjasama antar anggotanya agar tidak ada saling perpecahan dan bisa mengenalkan juga si A ini kerjanya gini, oh B itu gini. Tadi mungkin lebih banyak literasi ya kalau dari Anissa, karena literasi itu perlu mungkin apalagi kita yang semester akhir nggak sih? Iya, Kayak males banget baca tumpukan buku-buku yang ada di perpus gitu. Sedangkan kalau kita udah dari semester awal udah sering baca-baca kan jadi ingat ya, jadi ingat gitu pas nyusun di akhir ya udah tinggal susun-susun aja karena masih ingat. Terus mungkin dari pembuatan makalah atau kerja kelompok mungkin ya jangan kayak kerjain deh aku ikut urunan aja gitu gak sih, atau terus kayak ada biasanya dalam satu kelompok tuh ya kalau kita di kampus kan yang kedua kepala gitu ya, kayak mereka nggak mau idenya ini, nggak mau idenya itu, jangan itu loh, nggak bagus, akhirnya udah dapet nilai, udahlah kerjain aja yang ada, gitu gak sih? Kayak kesel kan jadinya kerjasamanya nggak ada gitu, padahal kan kalau udah ditunjuk satu kepala ketua kelompok ya udah kita ngikut aja gitu. Terus nih pengen dong kalian ngebanding-bandingin ya, kita banding-bandingin aja kayak perbedaan kultur di sana atau pembelajaran di sana sama di sini gitu. Misalkan contoh kayak tadi kerja kelompok di sana mah kayak gini, terus di Bandung mah kayak gini gitu. Boleh dari Bali dulu deh, pengen tahu. Dari kami sih ya di Udayana ya, karena kan ini universitasnya itu terkenal banget ke Pulau Bali. Dia itu kan ini anaknya juga ya tadi ambisius juga. Ya dia selalu pengen ya kayak dikit keras kepala gitu, padahal menurut Fahmi benar. Iya Sudah hati ya. Biarnya kata dia salah. Kalau Anissa? Kalau dari aku mungkin pembelajarannya sih nggak ada yang perlu bandingin. Cuman kayak dari dari fasilitas mungkin aku agak kaget sih pas ke Unimed, fasilitasnya agak kurang gitu. Soalnya di Unpas tuh kayak di kelas kita kan udah disediain fokus, terus AC kan per kelas, bakunya juga udah enak kan kalau di Unpas. Tapi kalau di Unimed mungkin agak kurang sih, apalagi di Medan panas kan, jadi fasilitas gerah gitu ya. Iya agak kurang sih, infokusnya juga nggak ada. Kalau di Unpas kan apalagi kayak di Unpas Lengkong mungkin ya udah matahari riris, terus kayak dikasih AC itu kan kayak beser gitu. Ke WC terus. Iya, ke WC terus. Terus kan banyak nih kayak pengalaman atau pembelajaran yang kalian dapat dari program PMM. Pengen gak sih ikutan lagi program yang lain gitu, pertukaran mahasiswa yang lain, kayak contohnya ISMA mungkin yang keluar negeri gitu. Mau gak dari Anissa? Aku ISMA pengen banget sih, cuman udah nggak bisa. Oh iya, Udah nggak bisa, kecuali aku ikutnya program magang. Itu ada buat fresh graduate. ke luar negeri juga? Enggak, Oh di Indonesia. Pengen ikutan lagi? pengen kalau buat yang magang ya masih bisa. Tapi kalau buat ISMA itu pengen banget sih tahun ini, cuman kan udah nggak bisa. Oh iya, udah beres ya. Udah mau sidang akhir ya. Kalau kamu? Kalau dari kami sih kayak ini kan keluar negeri juga ya, harus dipikir-pikir banget karena orang tua juga kayaknya tidak dulu deh. Oh, tidak mengizinkan mungkin ya. Tapi nih ya, aku mau nge-spill dikit mungkin kalau misalkan Fahmi nonton Unpas Talk yang episode sebelumnya ya. Iya. Uang sakunya gede banget. Fahmi kayaknya gak usah transfer uang saku dulu. Ikut aja, ikut aja ya. Nah, boleh mungkin Fahmi kan karena masih angkatan 2020. Oh iya. Research masalah ISMA gimana, terus bisa nonton juga Unpas Talk yang sebelumnya ya. Itu covernya itu ada foto akunya juga gitu. Nah boleh di situ ditonton nanti biar kami kayak enak ya ternyata lebih banyakin mak ini lihat kayak gini ternyata tidak ya, biar nanti viewers yang juga naik sih pas top gitu ya. Dan terus buat Anissa mungkin kenapa pengen nyobain magang yang ke luar kota gitu, kenapa nggak coba nyari dulu yang di Bandung gitu, alasannya mungkin lebih pengen magang di Jakarta karena mungkin pusatnya kan banyak perusahaan-perusahaan besar di sana gitu, dan kayak kayak impian banget kalau misalnya magang di gedung tinggi, apalagi kerja di gedung tinggi gitu. Saya kayak tiap ke Jakarta lihat gedung tinggi itu kayak aduh semoga kerja di sini gitu, jadi kayak udah kayak impian banget gitu pengen ke situ. Jurusannya Ilkom ya?
kalau boleh tahu pekerjaan yang diinginkan gitu ya, soon gitu, mau jadi apa sih? Iya, jadi bagian public relation sih paling. Dan jadi bagian public relation suatu perusahaan mungkin ya. Iya. Kalau Fahmi? Kalau dari kami sih pengennya karena ibu PNS juga, ingin seperti ibu itu jadi PNS Hukum ya? hukum. Berarti kalau hukum pengennya ngarahnya PNS-nya ke arah mana? PNS-nya ke arah Pemda. Oh, pengen ke Pemda. Semoga tercapai ya cita-citanya teman-teman semuanya. Terus buat nih adik tingkat mungkinnya kan Fahmi juga udah punya adik tingkat, apalagi Anissa mungkin ya adik tingkatnya udah banyak ya banget. Benar banget. Boleh dong kasih apa ya semangat buat adik-adiknya gimana caranya ikut PMM dan tips-tips bisa survive di sana dan juga tips-tips biar keterima di program PMM. Boleh dari Anissa? Kalau dari aku sih harus banget sih ikutan program ini karena pemerintah tuh kayak udah baik banget gitu nyediain berbagai program yang bisa kita pakai gitu. Contohnya kayak PMM gitu. Ini bagus banget kalau kita ikutan buat jadiin pengalaman terus kita taruh di CV juga bisa kan gitu. Jadi wajib banget ikutan dan harus research tentang PMM ini kayak gimana gitu. Terus kalau ikutin kultur ya tadi ya. Ya paling kita harus kayak bersosialisasi, banyak-banyak bersosialisasi sama mahasiswa regulernya atau mungkin warga sekitar di sana gitu. Biar kitanya gampang berbaur sama orang lain juga. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Fahmi? Kalau dari kami sih ya ini sangat, kalian itu harus ikut banget, harus ya inilah dia mengikutinya. Nah ini tuh program yang sangat wow banget gitu ya. Kalian itu tinggal nyiapin barang-barang, tinggal ikut, semua udah dikasihin, tinggal ya mengikuti alurnya saja. Dan adik-adik tingkat ya harus semangat juga utamanya. Terus kalau di sana, kalau terutama di Bali, karena banyak adat dan kebiasaan yang sangat kental akan agamanya. Jangan banyak ya, zaman now mah jangan banyak tingkah lah ya. Banyak tingkah. Oke, Banyak tingkah, jangan kemana-mana di sana karena di sana masih ada adat dan harus menjaga lingkungan sekitar dan ngomongnya juga harus dijaga. Oke, makasih banyak ya Anissa sama Fahmi. Gak kerasa udah disuruh closing ya. Padahal kayak masih nyantai gitu ya ngobrol-ngobrol masalah PMM. Aku juga masih kepo-kepo sih sebenarnya. Semoga mungkin adik tingkatnya juga nanti kepo nonton Unpas Talk kali ini ya. Nah segitu dulu ya wargi Unpas tentang PMM nih. Jangan lupa juga buat adik tingkatnya Fahmi, adik tingkatnya Anissa juga yang mau ikutan program PMM bisa langsung tanya-tanya ke Anissanya atau ke Fahminya. Dan juga bisa research mandiri, tanya-tanya ke dosen juga. Tadi banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil. Dari mulai pembelajarannya, kulturnya. Dan masih banyak lagi dari mulai cara bertahan hidup di sana ya. Pokoknya bermanfaat banget. Makasih banyak buat wargi Unpas yang udah nonton. See you in the next Unpas Talk. Bye-bye.